Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa qurabatihi wa aswabihi wa suriyatihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقد قال الله تعالى في كتاب مبين وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila saya bertanya kepada bapak sekalian, siapa yang paling dekat dengan diri bapak-bapak sekalian, tentu bapak-bapak sekalian menjawab bahawa yang paling dekat dengan diri saya adalah istri saya bagi yang sudah menikah. Kedekatan antara seorang suami dengan istrinya digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Kunna libasun lakum wa antum libasun lahum." Bahwa istrimu adalah selimut bagi kamu dan suamimu adalah selimut bagi istrinya. Begitulah gambaran kedekatan antara seorang suami dan istri, bagaikan satu selimut di dalam satu tempat, kalau satu wahid, satu tubuh di dalam satu selimut. Itulah gambaran kedekatan seorang suami terhadap istrinya, sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian apabila saya bertanya kepada anak-anak sekalian, siapa yang paling dekat dengan diri anak-anak sekalian, tentu anak-anak sekalian menjawab bahwa yang paling dekat dengan diri saya adalah ibu saya, kemudian bapa saya. Karena ibu saya lah yang melahirkan, kemudian menyusukan saya selama hampir kurang lebih 2 tahun lamanya. Akan tetapi ternyata kedekatan seorang suami terhadap istrinya dan kedekatan anak terhadap ibu bapanya, ternyata Allah adalah lebih dekat dengan kedua hubungan tersebut yang saya sebutkan tadi. Di dalam Al-Quran digambarkan bahawa kedekatan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya aqrabu minal warid, lebih dekat daripada urat leher yang melekat pada tubuh kita. Kita ketahui bersama bahawa salah satu organ vital yang paling vital di dalam tubuh kita adalah urat leher atau denyut nadi. Apabila urat leher atau denyut nadi kita terputus, maka terputuslah nyawa kita. Biasa kita simak ketika Idul Kurban, begitu sapi atau kambing disembelih, begitu urat lehernya putus, maka terputuslah nyawa daripada sapi atau kambing tersebut. Akan tetapi ternyata Allah jauh lebih dekat daripada urat leher yang melekat di tenggorokan kita. Dalam surah Al-Baqarah digambarkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Jika sekiranya hamba-hamba bertanya, "Anni fa inni qarib," sesungguhnya kata Allah, aku sangat dekat. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'ani. Pasti aku akan mengabulkan permohonan hamba-hambaku idza da'ani, jika bermohon kepadaku, kata Allah. Sekali lagi, falyastajibu li, pasti akan aku kabulkan. Bahkan di ayat lain dikatakan, ud'uni astajib lakum, bermohonlah kepadaku, pasti aku akan kabulkan, kata Allah. Akan tetapi yang menjadi masalah, sering kita dalam setiap solat 5 waktu kita
di dalam setiap solat malam kita, di dalam setiap sujud dan tangis kita pada saat solat tahajud atau solat taubat di malam hari. Akan tetapi mengapa doa kita tak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah ingkar terhadap janjinya? Ingkar terhadap janji adalah sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia, apabila menginginkan sesuatu begitu mudah mengumbar janji, akan tetapi begitu jabatan sudah diperoleh lupa pada konstitusinya. Akan tetapi janji Allah adalah sesuatu yang pasti. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada kata Allah, pasti aku akan kabulkan kata Allah. Jadi ada beberapa cara Allah dalam menerima doa hamba-hambanya. Karena janji Allah sekali lagi adalah sesuatu yang pasti. Yang pertama yaitu Allah mengabulkan atau memenuhi janjinya kepada hambanya, doa dikabulkan secara langsung. Apa buktinya? Itu doanya Nabi Ibrahim tatkala beliau akan dibakar oleh Raja Namrud. Kita ketahui bersama kisah Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim memusnahkan berhala Raja Namrud sehingga Raja Namrud murka. Akhirnya mengerahkan tentaranya untuk menangkap dan membakar Nabi Ibrahim AS. Begitu tunggu api disiapkan, Nabi Ibrahim siap dilempar ke dalam tunggu api. Nabi Ibrahim lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, selamatkanlah aku dari panasnya api neraka, dari panasnya api." Ketika Nabi Ibrahim AS dilempar ke dalam tunggu api oleh tentara Raja Namrud, maka turunlah ayat, "Ya nar bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, dinginlah, kata Allah, dan selamatkan nyawa Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim dilempar ke dalam tunggu api, tak ada sedikit pun kulitnya yang terbakar, bahkan tak ada selai rambutnya pun, selai kain yang dikenakan oleh Nabi Ibrahim yang terbakar oleh api. Itulah salah satu contoh doa dikabulkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu doanya Nabi Muhammad SAW sesaat beliau akan hijrah. Ketika beliau akan hijrah ke Madinah, beliau dihukum oleh ribuan tentara kafir Quraisy dengan pedang terhunus yang menyembelih kepala Nabi Muhammad SAW. Lantas Nabi Muhammad berdoa kepada Allah agar diberi keselamatan untuk bisa berhijrah sampai ke Madinah. Akhirnya turun ayat di dalam surah Yasin, "Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun." Wahai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya kami telah menjadikan di depan belakangmu, kiri kananmu berlindung. Faghshaynahum fahum la yubsirun. Sesungguhnya mereka tidak akan melihat kamu. Setelah yang tersebut turun, melintaslah Nabi Muhammad SAW di depan ribuan tentara kafir Quraisy. Tak ada satupun tentara kafir Quraisy yang melihat Nabi Muhammad SAW melintas. Itulah dua contoh yang digambarkan dalam Al-Quran. Bagaimana cara Allah mengabulkan hambanya itu doa dikabulkan secara langsung. Nah, ini mungkin kita bertanya, ini kan doa-doanya Nabi-Nabi semua. Bagaimana dengan kita manusia biasa? Tentunya saya yakin di antara jemaah masjid ini ada yang doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu berdoa langsung dikabulkan. Akan tetapi mungkin kisahnya yang belum sampai kepada kita. Yang kedua, cara Allah mengabulkan doa banyak itu doa dikabulkan akan tetapi ditunda. Mungkin hari ini kita berdoa, besok baru dikabulkan. Mungkin hari ini kita berdoa, nanti bulan depan, setahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun kemudian baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya itu? Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini juga di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya. Nabi Ibrahim alaihissalam selama ratusan tahun menikah, 100 tahun lebih, belum dikaruniai oleh anaknya. Nanti sekitar 120 tahun lamanya
baru beliau dikaruniai anak yang bernama Ismail. Apa doa Nabi Ibrahim AS? Ya Rabb, habli minas salihin. Ya Allah, karuniai kami anak-anak yang soleh. Mulai menikah sampai ratusan tahun lama itu senantiasa doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim AS. Nanti lagi 100 tahun baru beliau dikaruniai anak dan doanya dikabulkan. Nabi Ibrahim AS melahirkan keturunan-keturunan Nabi, mulai dari Nabi Ibrahim dan Ismail, kemudian Nabi Ishak, dari Nabi Ismail menurunkan sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi mulai dari anaknya sampai cucunya semuanya adalah Nabi. Inilah cara Allah mengabulkan doa-doanya. Doa dikabulkan akan tetapi ditunda beberapa saat kemudian. Yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa-doanya itu doa dikabulkan akan tetapi untuk menolak bala bencana. Sering kita dengar, sering kita melihat dan kita menyaksikan di televisi atau melihat secara langsung kejadian kecelakaan pesawat, kapal laut, kereta api, bus dan lain sebagainya. Apabila dilihat dari kondisi kecelakaan tersebut, mustahil ada yang selamat. Namun tidak jarang kita mendengar ada 1-2 orang yang selamat tanpa luka sedikit pun. Ini mungkin cara Allah mengabulkan doa-doanya. Doa diterima akan tetapi untuk menolak bala bencana. Saya sendiri Bapak sekalian yang terhormat punya pengalaman pernah mengalami kecelakaan tunggal di Makassar, menabrak pohon, mobil ringsek, kaca pecah. Alhamdulillah tidak ada sedikit pun serpihan kaca yang melukai kulit saya. Mungkin itu salah satu cara Allah mengabulkan doa-doanya, itu doa diterima akan tetapi untuk menolak bala bencana. Yang terakhir adalah doa diterima akan tetapi nanti kita terima di akhirat kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhuluna jannah, bahwa semua umatku, kata Nabi, pasti akan masuk surga. Akan tetapi prosesnya untuk masuk surga, yang apabila meninggal ada dosa sedikit, maka ditransit dulu di neraka. Sebagaimana dalam surah Al-Salsalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah", bahwa barang siapa yang berbuat dosa, kejelekan, kesalahan sekecil biji zarah sekalipun, biji zarah itu dari tafsir sekecil partikel atom, partikel yang paling kecil, sekecil biji zarah sekalipun, syarran yarah, pasti akan ada balasannya. Jadi dosa yang terkecil yaitu ditransit di neraka selama 1 hari lamanya, 1 hari saja. Akan tetapi berapa perbandingan 1 hari akhirat dengan dunia? Perbandingannya adalah kealpusan 1000 tahun. 1 akhirat dunia, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, ini mungkin adalah pertanyaan, apakah ada cara agar kita tidak melalui proses transit di neraka? Ada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan beliau hampir setiap hari membaca doa tersebut dengan harapan apabila doa ini dikabulkan, insyaAllah kita akan masuk surganya dengan ridhanya tanpa melalui proses transit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa senantiasa hampir dibaca oleh Nabi setiap hari, khususnya di pagi hari setelah sholat duha, di samping untuk meluaskan rezeki juga untuk sebagai pengampun dosa-dosa kita. Artinya apa? Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami meminta ilmu yang bermanfaat. Kenapa kita meminta ilmu yang bermanfaat? Karena banyak juga ilmu yang tidak bermanfaat, antara lain ilmu sihir, ilmu korupsi dan lain sebagainya. Kemudian wariskan taibah,
rezeki yang berberkah, bukan rezeki luas, bukan rezeki yang banyak. Apa gunanya rezeki yang banyak kalau tidak berberkah? Akan tetapi meskipun rezeki sedikit, kalau dia berberkah thayyibah, pasti akan terasa cukup. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi' wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, dan segala amal kebaikan yang diterima. Karena kadang ketika kita melakukan amal kebaikan, kadang tiba-tiba muncul sifat-sifat ria. Misalnya kita menyumbang infak di masjid, disebut mengangkat wajib Rp1 juta, kadang tiba-tiba muncul rasa sifat ria. Maka kita bermohon kepada Allah wa amalan mutaqabbalan, sifat-sifat ria yang tidak sengaja muncul dan mudah-mudahan diampunkan oleh Allah SWT. Wa taubatan qabla maut, dan taubat sebelum maut. Nah, kalau kita diberi kesempatan taubat sebelum ayat menjemput, pasti masuk surga. Yang kelima, warahmatan indal maut, dan rahmat kasih sayang ketika menghadapi maut. Karena orang yang menghadapi sakaratul maut itu sakitnya sama dengan kambing yang dikuliti hidup-hidup. Makanya kita bermohon kepada Allah agar diberikan kasih sayang ketika menghadapi maut, supaya tidak terlalu terasa sakitnya. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunan sesudah menghadapi kematian. Birahmatika ya arhamar rahim, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, wahai Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, bukan dengan perhitungan dan hisabmu. InsyaAllah kalau doa diterima, InsyaAllah masuk ke dalam surga dengan ridhanya tanpa melalui proses transit terlebih dahulu, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fashkurullah yashkurkum, ud'uhu yastajib lakum, wa zikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salam.